Hai Todd, lu ada yang kepikiran nggak buat beli iPhone Pony gen-gen di awal? Ya, generasi awal iPhone berponai. iPhone X dan iPhone XR. Agak hampir kelupa, sorry banget. Hampir kelewat sama gue konten iPhone XR. Beberapa hari yang lalu gue ngebahas iPhone X ya. Gen-gen iPhone pertama, Pony pertama. Nah sekarang gue bakal bahas yang versi XR-nya. Oke, kita recap dulu dari data yang ada di website resminya si Apple Croak. iPhone X yang ada di sebelah kiri, iPhone XR yang ada di sebelah kanan. Ini adalah salah satu-satunya gen pertama iPhone Pony. Untuk iPhone X itu iPhone Pony generasi pertama pakai layar OLED. Untuk iPhone XR itu adalah iPhone Pony generasi pertama pakai layar IPS panel. Nah untuk varian warnanya iPhone X itu ada 2 pilihan warna. iPhone XR ada 6 pilihan warna dan kalian sudah tahu semua, oke? Kalau gua lebih suka XR karena warnanya bervariasi ya. Intinya kalau XR ini mengingatkan zaman-zaman gue balik ke zaman purba lah, yang dimana gue suka celup sana celup sini ngasih iPhone ke yang montok-montok ya, maklum lah ya, biasalah. Oke, sekarang kita fokus ke iPhone ya. Kira-kira perbedaan yang signifikan apa sih antara iPhone X dengan iPhone XR? Kan kemarin gue bahasnya cuma iPhone X doang. Untuk iPhone X sendiri ya, dia tuh layarnya 5,8 inci, sedangkan iPhone XR 6,1 inci. Hal yang paling berasa kalau lu pakai iPhone X adalah di brightness-nya. Brightness-nya meskipun sama-sama lu fullin, iPhone X warnanya pasti lebih pekat karena dia OLED. Sedangkan XR agak sedikit ngebias, dikit, tapi nggak terlalu sesignifikan itu. Tapi kelebihan di layar iPhone XR, ukurannya lebih besar sedikit, 6,1 inci. Jadi kalau lo nonton video atau ngedit ya, itu lebih enak. Itu yang gue rasain sih ketika gue pakai iPhone XR. Nah kalau buat kameranya sendiri sebenarnya nggak terlalu sebeda itu antara iPhone X dengan iPhone XR. Tapi gini, kalau sekiranya lo punya iPhone 8, berarti itu kameranya sama-sama aja, mirip-mirip aja sama si iPhone X karena masih satu ekosistem. Sedangkan kalau lu punya iPhone XR, kameranya itu udah versi lebih upgrade ketimbang iPhone X biasa dan iPhone 8. Tapi di sini gue tekanin ya, kalau sekiranya lu buat video recording, buat foto-foto, antara fitur dengan hasil kualitinya tidak sejauh itu bedanya. Jadi menurut gue masih mirip-mirip lah, masih seangkatan lah. Nah kalau kita ngomongin soal layar, perbedaan paling signifikan di layar iPhone XR adalah karena dia masih layar IPS. Ketika lu ganti layar ya, entah itu crack, rusak, ketiban, pecah, jatuh atau apapun itu tidak seruwet si iPhone X dengan biaya yang lebih mahal karena layar OLED. Untuk connectivity-nya ini udah ngikutin iPhone modern start dari iPhone 7 dan gen-gen di atas ya, udah nggak ada jack audio-nya lagi. Cuman untuk iPhone XR, karena ini versi lawas, di bagian bawah ini harus sering lu sikat-sikat ya. Apalagi kalau lu beli unit second, biasanya tuh speakernya rada sember-sember dikit. Nih gue kasih tahu aja ya, karena video-video review pada nggak kasih tahu hal ini. Sama konektornya itu kadang ngecas, kadang tidak, karena udah faktor usia. Jadi ada baiknya kalau lu beli iPhone XR, lu tanyain dulu, bang speakernya masih jernih atau tidak. Ya karena itu udah jadi penyakit umum lah karena masa pakai. Dan kalau kita lihat dari displaynya sebenarnya antara 5,8 dengan 6,1 inci ini kalau buat pemakaian daily yang lu nggak sering ngedit ya, itu nggak terlalu ngaruh sih. Oke, kalau buat chipsetnya antara iPhone X dengan iPhone XR ini jelas berasa sekali bedanya, pakai banget. Untuk iPhone X sendiri sebenarnya kalau lu coba buat pemakaian daily ringan, ya pemakaian basic lah, kayak buka WA sesekali habis itu tutup lagi HP-nya, nggak terlalu lu pakai. Chipset A11 masih oke-oke aja, masih lumayan mumpuni. Cuman ada baiknya gue lebih menyarankan lu beli iPhone 8 Plus ketimbang iPhone X ya. iPhone X itu suka digeber dulu ya. Kan orang banyak yang beli lumayan FOMO juga, dipikir HP-nya terlalu futuristik pada zamannya, jadi banyak yang panas dan mesinnya ini double layer ya. Sedangkan iPhone 8 Plus mesinnya lebih adem sampai sekarang. Jadi kalau lu alternatif, lu pengen chipset A11, mendingan iPhone 8 Plus aja. Dan chipset iPhone XR jauh lebih jos ketimbang iPhone X. Nah untuk kamera ini tadi yang gue singgung di awal, nih gue singgung lagi. Sama-sama 12 megapiksel, yang paling berasa perbedaan kameranya antara iPhone X dengan iPhone XR adalah itu dari hasil noise-nya. Jadi ketika lu foto buat gelap-gelapan, terlihat sekali iPhone X itu sangat burik ya, banyak bintik-bintik. Untuk hasil-hasil jepretannya gue udah pernah review, gue udah pernah kasih pembahasannya secara detail di video-video gue tahun-tahun kemarin ya. Ini tahun 2000, mungkin lu ada yang nonton video ini tahun 2025 kalau belum kiamat bos, ya kan.
Jadi untuk hasil jepretannya itu udah hal yang klise lah kalau gue tunjukin sini. Jadi gue kasih detail perbedaan aja biar langsung masuk ke otak kalian. Perbedaannya hanya di noise-nya aja. Untuk masalah tone warna hasil jepretannya ya nggak terlalu beda lah. Dan itu lu bisa grading ulang ya kan. Tapi yang paling signifikan itu untuk fotonya. Dan untuk perekaman videonya jelas beda sekali. iPhone XR itu untuk perekaman videonya jauh lebih oke. Banget nget. Jadi gue lebih ngerekomendasiin XR kalau lu butuh buat video recording yang lebih oke. Sebenarnya kalau lu make yang so-so, yang ringan-ringan, lu nggak terlalu butuh video recording, bebas lu mau ngambil XR atau XR. Cuman kalau lu sometimes butuh video yang oke, ya, atau lu emang nyari duit pakai rekam video dan lu ada kepikiran buat beli, gue pilih iPhone XR atau XR, gue lebih rekomendasiin ke XR aja. Itu bacotan gue mengenai kamera. Nah kalau buat baterai, untuk iPhone X sendiri dia tahan sampai 13 jam video playback katanya. Sedangkan iPhone XR cuma 16 jam. Nah itu udah gak berlaku lagi sekarang. Mengingat udah pasti kedua handphone ini baterainya udah pernah diganti kan. Udah faktor umur. Nah kalau kita lihat di lapangan, baterai iPhone X itu kan dia double. Nah sedangkan iPhone XR dia single. Kayak baterai iPhone 7, iPhone 8 kayak gitu-gitulah. Untuk pemakaian daily itu yang paling berasa adalah sama saja. Tidak ada yang paling berasa. Karena si iPhone X itu dia baterainya ada 2 lapis, ada 2 piece yang berbeda. Jadi nggak bakal sesignifikan itu perbedaannya. Ini speknya udah nggak terlalu ngaruh. Untuk connectivity sama aja semua, belum Type-C dan sama-sama ada Face ID. Nah, untuk iPhone X yang banyak beredar saat ini, itu banyak yang Face ID-nya off ya. Jadi kalau lo beli di market ya, lo lihat-lihat stok-stok iPhone X yang beredar di web, di e-commerce, atau lo langsung ke counter mungkin, itu rata-rata cenderung banyak yang Face ID-nya off. Dan untuk data spek layarnya sendiri, gue nggak bisa kasih yang gimana-gimana. Intinya handphone ini sama-sama enak, cuman tipikal OLED-nya begitu, tipikal IPS-nya begitu. Ya, you know lah what I mean. Dan kesimpulan gue ya, kalau lo pengen beli, mending pilih iPhone X atau iPhone XR. Gue lebih ngerekomendasiin kalian buat beli iPhone XR ketimbang iPhone X. Sebenarnya pertimbangannya itu banyak poinnya. Lebih kenceng, kamera lebih oke. Menurut gue baterainya juga lebih oke sedikit, meskipun nggak terlalu berasa. Dan handphone itu nyaman banget dipakai buat harian saat ini. Kenapa bang? Kenapa bisa senyaman itu bang? Kalau kita lihat dari spek yang ada dari si iPhone XR ini Antutu-nya masih lumayan tinggi. Benchmarknya masih di atas 500.000 skor Antutu untuk versi 10-nya. Yang dimana gue pakai HP yang Antutu 500 ribuan aja tuh masih jos parah buat dipakai harian. Apalagi ini di 700.000. Nah jadi menurut gue pertimbangan-pertimbangan itu yang tadi gue sebutin itu adalah salah satu alasan gue kenapa gue lebih ngerekomendasiin iPhone XR ke kalian semua ketimbang iPhone X biasa. Jadi udah sampai di sini video gue mengenai iPhone XR. Ini adalah video terakhir gue mengenai iPhone XR di tahun 2024. Sampai ketemu di tahun 2025 nanti di pembahasan iPhone XR yang jelas-jelas berbeda sekali. Kita lihat aja nanti pangsa pasarnya seperti apa sih iPhone.